pernah cerita mungkin ya, saya pernah ke Ma'bar, Yaman, negeri Yaman. Ketika sampai di sana, kadang ya kita belajar tuh terpaksa, Pak. Terpaksa ngafal, terpaksa belajar, terpaksa mikir. Jauh-jauh dari Indonesia berangkat sekitar 11 jam naik pesawat, tiba di negeri orang, nggak ada keluarga, duit habis, nggak ada yang transfer juga tuh. Zaman-zaman susah. Akhirnya kita berpikir di sana, ini kalau kerjaan cuma dolan doang, wah rugi banget, Masya Allah. Mulai menghafal. Ketika saya sudah menghafal dan ada rasa males, ba'da subuh, selepas zikir, selepas ta'lim syekh, saya ke belakang masjid. Ternyata banyak orang buta di sana. Orang buta bawaannya tip radio, dipanggul di pundaknya itu. Zaman dulu kan masih kotak panjang, Pak. Sony kan itu. Ada yang Polytron. Itu dia sambil ngeraba-raba tembok, cari start kontaknya, dia colokin tuh radio, ceklek. Ternyata setel murotal. Sambil ngeraba tuh radio dipencet, ceklek. Amma yatasa'alun, ceklek, matikan. Amma yatasa'alun, amma yatasa'alun. Hafal, lanjut, ceklek. Anin naba'il azim, ceklek, matikan. Anin naba'il azim. Gurunya tip. Ternyata orang buta yang ada di situ, perempuannya sekitar 3 sudah menghafal Quran, yang buta, yang laki-laki 5. 5 orang buta sudah hafal Quran. Saya berkata pada diri saya sendiri, ya Allah, saya punya mata tapi buta, nggak mau lihat mushaf, nggak mau sabar baca mushaf. Muncul kembali semangat, Masya Allah, ana jangan kalah sama dia. Mulai, Masya Allah, atmosfernya memang berbeda. Ngafal surat Al-Baqarah cuma 10 hari, ngafal surat Yusuf cuma 7 hari. Kok bisa? Tadi terpaksa, Pak. Makan susah, nggak ada yang ngirim duit. Perjalanan pulang, gimana mau pulang? Nggak ada duit, ongkos. Ente terdampar di sini. Kalau cuma main-main doang, rugi. Kadang memang perlu seperti itu. Karena keterpaksaan akhirnya menjadikan sesuatu motivasi. Akhirnya berangkat dari situ, kita memiliki sekian banyak hafalan. Ada teman saya hafal Sahih Muslim. Ada teman saya hafal Lu'lu' wal Marjan. Ada teman saya lebih sulit lagi menghafal Bulughul Maram. Kenapa saya katakan sulit? Kalau Lu'lu' wal Marjan, kalau Sahih Bukhari, kalau Sahih Muslim gampang. Hadis riwayat Bukhari kan itu. Hadis riwayat Muslim. Kalau Bulughul Maram, hadis rawahul khamsah illa Ahmad. Hadis rawahu Tirmidzi, hadis rawahu Sittah. Sulit menghafal riwayat di belakang hadisnya. Itu yang rumit di situ. Tapi bisa menghafal. Ada yang ngapal setahun, ada yang ngapal 2 tahun. Anak-anak kecil mainnya tuh sambil main bola, itu ngantonginnya mushaf. Ngantonginnya apa? Mushaf. Sambil bermain, ntar ada waktunya tuh. Buka sebentar, kantongin, main lagi. Entah gimana settingan orang tua di sana. Kok bisa anak kecil dolarnya sambil bawa mushaf? Dia mau untuk membaca sesaat sambil main bola. Ada waktu yang baca Quran, istirahat baca Quran. Kemudian tahun berikutnya, ternyata orang tersebut, anak tersebut sudah nggak ngantongin mushaf lagi. Yang dikantongin Riyadhus Shalihin. Ketika ditanya, lo mushafnya mana? Udah di sini. Sudah disimpan di dalam dada. Sekarang ngafal Riyadhus Shalihin. Umurnya berapa? Sekitar 10 tahun. Wajar kalau mereka menjadi apa? Alim ulama. Karena sudah 10 tahun sudah hafal Quran, 12 tahun hafal Riyadhus Shalihin. Itu pendidikan mereka para ulama.